bertugas buat edukasi untuk edukasinya sendiri tentang corona. Ibu punten, ibu tahu kan corona ini apa? Semacam virus. Iya, virus yang disebabkan oleh virus. Ya betul. Ibu tahu gejala-gejalanya, ibu? Kalau yang saya tahu, penciuman hilang, Penciuman hilang, panas, panas, terus kalau yang sekarang kan namun dia dapat menularkan. Kemudian juga ada orang yang sakit ringan, baik dari yang pilek, batuk, sampai sakit sedang, sampai ada juga yang sakit berat, yaitu bahkan bisa sesak sehingga harus bantu nafas. Nah, ibu untuk tesnya sendiri, ibu tahu ada beberapa macam tes untuk mengetahui apakah orang tersebut terinfeksi virus corona atau tidak, ibu? Swab test, ya. Rapid test, ya. Jadi untuk sekarang sendiri, untuk gold standarnya untuk mengetahui dia ini terinfeksi virus corona atau tidak, itu yang swab. Nah, untuk swab sendiri ada yang swab PCR, itu untuk memastikan orang tersebut apakah benar-benar terinfeksi virus atau tidak. Kemudian juga yang rapid, sekarang itu ada dua macam. Ada yang rapid antibody dan untuk yang rapid antigen, ibu. Nah, ibu punten, untuk yang untuk cara pencegahannya sendiri, ibu tahu nggak, bu? cuci tangan, Ya, jaga jarak, jaga jarak, pakai masker. pakai masker. Iya, jadi kalau dulunya itu ada 3M. Kalau sekarang itu 5M. Itu pakai masker. Pakai maskernya yang disarankan itu masker medis, dan dia ini harus menutup hidung dan mulutnya. Kemudian harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air secara berkala minimal 20 detik. Kemudian yang ketiga itu menjaga jarak. Nah, untuk jarak yang disarankan, ibu tahu, bu, berapa? Ya, 1-2 meter yang disarankan. Terus yang terbaru itu yang 5M, yang ke-4M-nya itu harus menjauhi kerumunan, baik itu kerumunan di luar atau bisa dari kerumunan teman-teman sendiri atau dengan keluarga. Kemudian yang kelima itu harus membatasi dari mobilitas. Jadi kita sangat disarankan untuk apabila tidak diperlukan keluar, jangan untuk keluar. Mungkin seperti itu, ibu. Makasih banyak, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya beberapa tentang penyakit TB. Ya, sekarang saya lanjutkan tentang bagaimana cara pencegahan untuk tidak terjadi kepada kita tuberkulosis itu. Jadi yang pertama, kalau misalkan untuk anak-anak atau anak yang usia di bawah 5 tahun, disarankan untuk dilakukan imunisasi BCG yang namanya. Nah, untuk imunisasi tersebut tujuannya untuk apabila anak-anak tersebut dia terserang dari tuberkulosis, dia ini akan menangkal terjadinya, dia ini akan menangkal biar tidak terinfeksi dari TBC tersebut. Namun apabila dia ini tetap terinfeksi, dia ini akan terinfeksinya dengan gejala yang ringan, jadi tidak gejala yang berat. Itu tujuan untuk imunisasinya. Kedua, untuk yang merokok disarankan untuk berhenti merokok. Kenapa? Karena merokok itu dia ini akan menurunkan dari sistem kekebalan tubuh kita, sehingga sangat mudah kita akan terinfeksi dari kuman TBC tersebut. Kemudian disarankan untuk makan makanan yang bergizi, tinggi serat, kemudian juga untuk olahraga teratur. Kemudian disarankan untuk memakai masker untuk menutupi hidung sama bagian mulutnya, agar terhindar dari percikan-percikan atau droplet-droplet dari TBC tersebut. Untuk pencegahannya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Selain itu juga yang disarankan sekarang sama seperti COVID, agar jendela atau ventilasi-ventilasi di rumah itu agar terbuka. Tujuannya itu ada pertukaran antara udara luar dan dalam, dan agar cahaya sinar mataharinya itu masuk, sehingga udara di dalam itu dia tidak lembab, dan juga kuman TBC-nya itu tidak tahan lama. Kemudian kalau misalkan ada keluarga atau tetangga yang terserang dari TBC, kemudian kita ini mengalami gejala-gejala seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam, disarankan untuk dilakukan pemeriksaan langsung baik ke puskesmas maupun ke rumah sakit, dilakukan ke pelayanan kesehatannya. Nah, kemudian untuk memastikan apakah seseorang tersebut terinfeksi dari kuman TBC tersebut, dilakukan beberapa pemeriksaan. Yang pertama itu adalah pemeriksaan dahak yang biasanya dilakukan.
Nah, untuk pemeriksaan dahak dia itu ada 3 tahap, yaitu ada yang pagi, sewaktu, pagi, sewaktu. Kalau misalkan sewaktu, yaitu ketika kita mendapatkan kontainer dari pelayanan kesehatan. Kemudian kalau pagi, besoknya diambil dahaknya setelah bangun tidur. Kemudian yang sewaktunya lagi, yang ketiga kali, yaitu ketika besok kontainer itu akan diserahkan ke puskesmas maupun ke rumah sakitnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan ronsen atau ronsen dada untuk melihat apakah kuman TBC tersebut sudah menyerang lapang paru kanan, kiri, atau keduanya. Kemudian kita melihat lagi dari pemeriksaan darah dan juga untuk memastikannya itu ada tes tuberkulin. Kemudian setelah kalau misalkan seseorang itu sudah didiagnosis dia ini positif terinfeksi dari kuman TBC, maka lakukan minum obat secara segera. Nah, obatnya itu pengobatannya itu lumayan lama, sekitar 6 sampai 9 bulan tergantung dari TBC tersebut ya, apakah menyerang paru ataukah menyerang yang lain seperti tadi bisa menyerang kelenjar getah bening, itu bisa sekitar 9 bulanan. Kemudian bisa juga lebih lama lagi sekitar 12 bulanan apabila dia ini sudah menyerang ke bagian tulang, itu pengobatannya sangat lama. Terus untuk pengobatannya sendiri ini harus rutin. Kalau misalkan tidak rutin atau dia nyaplok-nyaplok, sehari bisa minum, besoknya tidak minum, dia ini bisa menyebabkan pasien tersebut kebal. Kumannya itu kebal terhadap obat, sehingga kalau misalkan kita berikan pengobatan lagi, kumannya itu kebal dan tidak mempan. Jadi pengobatannya itu harus diganti, pengobatannya lebih lama dan juga obat-obatannya jadi lebih mahal. Karena obat-obatan yang utamanya itu sekarang sudah di cover, udah digratiskan oleh pemerintah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari Bapak Ibu? Sudah? Tidak ada? Ya? Ya. Makasih ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.